firman Tuhan? Sudah. Sudah. Kali ini ibadah IMPA-nya dilayani oleh Kak Diana, Kak Melin, Kak Lena, Kak Willy. Nah, adik-adik kalau udah siap, sekarang kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau sapa Tuhan Yesus, kita bilang selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sekalian. Matahari bersinar dan burung bernyanyi bertambah-tambah bahagianya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sekalian. Matahari bersinar dan burung bernyanyi bertambah-tambah indahnya. Nah, kita udah sapa Tuhan Yesus, kita udah sapa Allah Bapa di sorga juga. Nah, kakak sekarang mau nanya, siapa di sini yang cinta Tuhan Yesus? Wah, semua ya, semuanya cinta Tuhan Yesus. Nah, kakak mau nanya, ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya cinta? Apa? Love. Ya bener, love. Nah, kita eja ya, love itu ada 4 huruf yaitu L, O, V, E. Nah, sekarang kita nyanyi lagu I Say Love. I say L, I say L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Lagi adik-adik. Nah, adik-adik sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikuti kakaknya berdoa ya, adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. terima kasih buat hari ini. Kami boleh berkumpul di sini Kami boleh berkumpul di sini di ibadah online kami. di ibadah online kami. Berkati ibadah kami ya Tuhan, Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai dengan akhir. dari awal, pertengahan sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi, kita mau bersukaria karena Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa buat kita. Kalau gitu, kakak undang adik-adik untuk nyanyi lagu. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, kakak mau undang adik-adik nyanyi lagu Setinggi-tinggi langit karena Tuhan
Tuhan Yesus itu telah memberikan sukacita yang luar biasa buat kita pada hari ini. Yuk Kak Willy. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik sekarang kita mau bermazmur. Kakak mau nanya mana kitabnya? Oh, udah ada. Sekarang kalau gitu kita buka dari Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan 6. Kita baca secara responsoria ya adik-adik. Kakak menjorok ke luar, adik-adik menjorok ke dalam. Begini firman Tuhan, ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas, Dan kepada bumi untuk mengadili umatnya, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya. Sebab Allah sendirilah hakim. Nah, adik-adik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Muel. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Jesus Love Me. Jesus loves me, this I know. For good my world held me so. He the ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. Halo adik-adik, nah tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan nih. Hari ini firman Tuhannya akan disampaikan oleh Kak Muel. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lebih baik kita berdoa dulu ya adik-adik. Nah spesialnya hari ini yang memimpin doa kita adalah teman dari adik-adik, yaitu Adik Dewa. Dan yang membaca Alkitab adalah adik kita Priska. Kepada adik dipersilakan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami membaca firman-Mu ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, biarlah firman-Mu masuk ke dalam hati kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan menjadi anak yang lebih baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dan tampaklah 2 orang percaya dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menempatkan diri dan dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk kau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikianlah,
datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Terima kasih. Terima kasih adik Dewa dan adik Priska atas pelayanannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati ya. Nah adik-adik, firman kita hari ini terambil dari Lukas 9 ayat ke-28 sampai dengan ayat yang ke-36. Nah kakak ceritakan dulu ya, apa sih cerita dari firman kita pada pagi ini. Nah di ayat yang ke-28 ini adik-adik, kita diberitahu nih bahwa Yesus mengajak ketiga muridnya. Siapa saja tadi? Ada Yohanes, ada Yakobus dan Petrus. Nah, ketiga muridnya itu diajak Tuhan Yesus naik ke atas gunung nih adik-adik. Tuhan Yesus ingin berdoa di puncak gunung itu. Nah, saat Tuhan Yesus sedang berdoa, ketiga murid tadi, Petrus, Yohanes, Yakobus itu melihat ada yang berubah dari wajah Tuhan Yesus. Ada yang berubah dari rupa Tuhan Yesus. Apa yang berubah adik-adik? Wajah Tuhan Yesus jadi bercahaya, pakaian jadi putih bersih, jadi berkilauan, seperti ada cahaya-cahaya yang mengelilingi Tuhan Yesus adik-adik. Nah, itu menjadi bukti bahwa Tuhan menunjukkan kemuliaannya melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu menjadi bukti bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, di situ murid-murid terkejutnya adik-adik. Apa yang terjadi pada Tuhan Yesus? Kenapa pakaiannya berubah? Kenapa dia jadi bercahaya? Tidak sampai di situ, mereka lebih terkejut lagi karena Tuhan Yesus tidak sendirian. Ada dua orang yang tiba-tiba ada bersama-sama dengan Yesus. Ada Musa dan juga ada Elia adik-adik. Padahal yang kita tahu ya, Musa dan Elia kan sudah tidak ada. Nabi Musa yang sudah meninggal dan Nabi Elia yang diangkat naik ke surga adik-adik. Bagaimana bisa kedua orang yang sudah tidak ada itu bisa bersama-sama dengan Yesus lagi pada saat itu? Nah, itu kembali lagi menjadi bukti bahwa Yesus menunjukkan kemuliaannya. Nah adik-adik, Petrus yang melihat kejadian tersebut, dia langsung berkata nih adik-adik kepada Yesus, "Tuhan, ayo kita jadikan 3 kemah. Ini satu untukmu, satu untuk Musa, dan satunya lagi untuk Elia." Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Setelah mengatakan itu, tiba-tiba mereka dikelilingi oleh awan-awan ya adik-adik. Dikelilingi oleh awan-awan dan muncul satu suara. Adik-adik bisa lihat di ayat yang ke-35. Di situ terdengar bahwa suara itu memberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah anak Allah dan kita harus mendengarkan dia. Nah, kakak bacakan ya di ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Nah adik-adik, dari cerita ini ada satu hal yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman ini adik-adik. Mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat penting untuk kita semua. Kira-kira tentang apa ya? Ayo, di ayat 35 tadi sudah jelas. Dengarkanlah dia. Nah, hari ini kita mau belajarnya adik-adik tentang mendengarkan Tuhan. Kita mau belajar menjadi anak yang dengar-dengaran, apapun kondisinya. Nah, jika adik-adik baca kembali di ayat yang ke-22, di situ Tuhan Yesus sudah menceritakan ya adik-adik bahwa dia, Yesus Kristus, akan mati. Dia akan menderita, dia akan ditolak oleh orang-orang, dan dia akan mati untuk menebus dosa manusia. Tetapi adik-adik, murid-muridnya tidak ada yang percaya, murid-muridnya tidak ada yang mendengarkan Yesus. Mereka beranggapan Yesus adalah yang terhebat. Yesus punya kuasa yang luar biasa. Yesus tidak mungkin mati. Yesus tidak mungkin ditolak oleh orang-orang. Nah, tapi memang itulah kenyataannya adik-adik, bahwasanya Yesus akan mati untuk menebus dosa manusia. Dan sudah Yesus katakan. Namun di saat itu murid-muridnya belum percaya kepada hal itu adik-adik, dan mereka tidak mendengarkannya. Mereka beranggapan yang akan mati adalah orang lain, bukan Yesus. Nah adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar apa yang Tuhan katakan
walaupun terdengar buruk, itu pasti yang terbaik dan itu pasti benar adanya. Nah, kita mau belajarnya adik-adik mendengarkan Tuhan. Bagaimana mendengarkan Tuhan, Kak? Apakah harus ada awan-awan dulu? Apakah harus ada dengar suara Tuhan dulu nih baru kita mau mendengarkan Tuhan? Nah, tidak seperti itu ya. Kita jangan menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar nih tentang hal mendengarkan. Mengapa sih kita harus mendengarkan Tuhan? Kira-kira ada yang tahu nggak mengapa kita harus mendengarkan Tuhan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang harus menjadi anak-anak yang mau dengar-dengar dengan firman Tuhan, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa menyenangkan mama papa, dan terlebih kita memuliakan nama Tuhan. Adik-adik tahu kan bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Dia sudah menembus dosa kita. Dengan mau mendengarkan Dia, itu juga wujud rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah mau menebus dosa kita nih adik-adik. Tuhan kita sangat baik. Dia tidak pernah menuntut banyak hal. Dia hanya mau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, itu juga menjadi bukti bahwa kita menjadi anak yang dengar-dengaran nih. Kira-kira apa yang kita dapatkan nih jika kita menjadi anak yang dengar-dengaran? Tentu hikmat Tuhan akan luar biasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Berkatnya yang sangat luar biasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Coba, tadi siapa yang bangun tidur langsung berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, mungkin ada yang sudah berdoa, tapi ada yang belum berdoa. Nah, adik-adik, mungkin sederhana ya, mengucap syukur di pagi hari, berterima kasih kepada Tuhan karena sudah dibangunkan di pagi yang indah. Tapi seringkali kita mengabaikan itu adik-adik. Nah, mulai saat ini kita harus berubah ya. Kita harus lebih peka lagi terhadap Tuhan, bahwa Tuhan inginnya kita tidak harus menjadi seperti nabi-nabi yang lain, melakukan mujizat-mujizat. Tidak perlu seperti itu adik-adik. Kita dengan hal-hal yang kecil itu sudah bisa menyenangkan hati Tuhan. Terlebih seperti yang ada dilakukan saat ini, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak, dan melakukan firman yang telah adik dengar. Nah, tapi adik-adik, seringkali kita juga tidak mendengarkan Tuhan. Kira-kira apa ya akibat kita tidak mendengarkan Tuhan? Tentu Tuhan merasa kecewa nih adik-adik. Tentu Tuhan merasa sedih karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi kita malah tidak mau mendengarkan Tuhan nih. Kita tidak mau mendengar firman-Nya. Seringkali kita sudah mendengar firman Tuhan, tapi tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, mulai saat ini kita harus berubah. Bukan hanya adik-adik, tapi kakak, kita semua juga akan menjadi anak yang dengar-dengaran. Nah, lalu bagaimana sih Kak kita mendengar Tuhan? Bagaimana cara kita mau mendengarkan Tuhan? Kan Tuhan tidak bersama-sama dengan kita, tidak nampak wujudnya, tidak kelihatan di mata kita. Benar, tapi bukan berarti Tuhan itu tidak ada ya. Percaya kan? Jika Tuhan itu ada dalam hati kita masing-masing. Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Walaupun kita berjauhan, Tuhan hadir dalam hati kita dan membiarkan kita mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana cara mendengarkan Tuhan? Itu banyak caranya kok. Yang paling sederhana yang ada dilakukan saat ini, ibadah hari Minggu, pelayanan anak, mendengarkan firman, itu berarti sudah mendengarkan Tuhan. Apalagi melakukannya, Tuhan pasti senang adik-adik. Tuhan pasti bangga, itu adalah anakku. Nah, itu adalah kebanggaanku. Mau kan jadi kebanggaan Tuhan? Nah, contoh lain, berdoa di pagi hari, berdoa di saat apapun, itu juga kita sudah mau mendengarkan Tuhan. Karena berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan gratis, bisa kapanpun, bisa dimanapun, tanpa perlu kuota, tanpa perlu pulsa, tanpa perlu wifi. Kapanpun kita bisa berbicara dengan Tuhan. Tuhan itu pasti mendengarkan doa kita dan lagi akan menjawab doa kita adik-adik, asalkan kita mau mendengarkan Dia. Karena kadang doa Tuhan tuh tidak selalu iya kan? Iya, tidak, dan tunggu. Iya berarti Tuhan akan memberikannya. Tidak berarti Tuhan akan mempersiapkan yang lebih baik. Dan tunggu berarti Tuhan ingin melihat kita lebih lagi meminta kepada Tuhan, lebih lagi intim kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, kita harus mau mendengarkan Tuhan melalui orang-orang di sekeliling kita. Ada siapa saja? Mama, papa,
Ya kan, mama papa suruh melakukan sesuatu, kita harus mematuhinya. Karena melalui mama papa, Tuhan menyampaikan firman-Nya juga, menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Melalui om tante di rumah, kakak abang, terlebih di sekolah. Nah, kakak tahu nih, adik lagi pada daring kan, kuliah sekolahnya, pendidikannya masih melalui online. Nah, belum ketemu nih dengan gurunya siapa, belum ketemu dengan teman-teman sekelasnya. Tapi yang tetap harus ada dijaga adalah patuh pada guru adik-adik dan baik-baik menjaga hubungan dengan teman-temannya. Nah, menjadi bukti bahwa kita mendengarkan Tuhan. Guru suruh mengerjakan tugas, kita kerjakan. Ulangan kita kerjakan dengan jujur. Nah, bicara tentang mendengarkan, jangan mau mendengarkan hal-hal yang buruk ya. Misalnya teman menyuruh kita, ayo kita menyontek, jangan mau. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa melawan godaan-godaan itu ya adik-adik. Kita harus bisa menjauhi apa yang Tuhan tidak mau. Kalau kawan-kawan adik menyuruh, ayo kita nggak usah kerjakan tugasnya, ayo kita nggak usah belajar, kita main game aja, jangan mau. Nah, belajar dan game kan ada waktunya. Nah, adik-adik tak mungkin kan satu hari adik belajar terus, nggak mungkin juga satu hari adik main game terus. Nah, sebagai anak Tuhan kita juga harus pandai ya memilah-milah waktu, kapan belajar, kapan bermain. Kakak tidak melarang adik untuk bermain, tapi adik pasti tahu kewajiban adik-adik mendengarkan mama papa di rumah, karena tidak bisa bertemu dengan guru nih. Jadi mama papa lah yang menjadi guru adik-adik di rumah, abang kakak, tante, siapapun. Nah, menjadi anak Tuhan memang penuh tantangan adik-adik. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran. Mendengarkan Tuhan itu memang tidak mudah, tapi berkatnya luar biasa akan kita rasakan adik-adik. Karena adik punya cita-cita semua ya, punya impian semuanya. Nah, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau juga menjadi salah satu cara kita supaya cita-cita adik tercapai nih. Membanggakan mama papa, keluarga besar adik-adik, terlebih lagi yang paling penting membahagiakan hati Tuhan. Nah, selepas dari firman ini, selepas dari ibadah hari Minggu pelayanan anak ini, kakak-kakak mau adik-adik menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Nah, jadi mungkin sebelum-sebelumnya pernah nih melawan orang tua, acu-acuan dengan gurunya di sekolah karena tidak ketemu, dikurang-kurangi ya. Lebih baik lagi jika adik-adik tidak melakukannya lagi. Nah, itu pasti bukan hanya kakak saja yang senang, bukan hanya mama papa atau keluarga adik-adik, tapi Tuhan. Nah, karena menyenangkan Tuhan itu adalah hal yang luar biasa adik-adik. Nah, jadi kakak mau adik-adik kita semua jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran melalui firman yang kakak sampaikan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan nih tentang hal mendengarkan. Tiba saatnya kita mau merespon firman Tuhan. Kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman nih. Kira-kira adik-adik penasaran nggak dengan aktivitas minggu ini apa? Minggu lalu aktivitas sudah dibuat kan? Nah, minggu ini ada aktivitas baru dari Kak Muel. Aktivitasnya adalah adik-adik menyampaikan keinginan adik-adik, janji adik-adik untuk mau mendengarkan Tuhan dengan cara titik-titik-titik. Nah, titik-titik itu adik-adik isi sendiri ya, apa yang akan adik lakukan untuk mendengarkan Tuhan. Contohnya nih kakak sampaikan, aku mau mendengarkan Tuhan dengan rajin ibadah hari Minggu pelayanan anak. Aku mau mendengarkan Tuhan dengan cara rajin ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, itu contoh dari kakak. Adik-adik cari cara lainnya
boleh kok 2, 3, bahkan sebanyak-banyaknya. Kakak akan jauh lebih senang. Jangan lupa ya, tugasnya dikumpul Rabu depan jam 3 sore ke nomor di bawah ini. Kakak tunggu tugasnya ya. Dadah. Nah, adik-adik, kita memberikan persembahan nih sebagai ucapan syukur kita atas berkat yang kita beri dari Tuhan. Nanti persembahannya dimasukin ke dalam amplop, terus dititipkan ke mama papa supaya diantarkan ke gereja. Nah, kalau gitu kakak undang adik-adik untuk nyanyi lagu Persembahan Kami Sedikit Sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa nih. Kita mau berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan tadi. Sekaligus kita mau berdoa untuk syafaat kita. Lipat tangannya ya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu yang kami anak-anak-Mu rasakan sampai saat ini ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami telah melakukan ibadah hari Minggu, pelayanan anak walaupun secara online. Biarlah firman yang telah kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk gereja kami, GPIP Bethel, Pewaris Jadi Kijang. Biarlah melalui gereja kami ini kami bisa beribadah ya Bapa untuk memuliakan nama-Mu di surga. Terlebih Tuhan, berkati pendeta, pendeta jemaat, vikaris, majelis, staf kantor dan PLK-PLK yang ada ya Bapak. Biarlah melalui itu semua ya Bapak bisa untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Terlebih kami ingin berdoa untuk PLK-PA Tuhan. Biarlah PLK-PA ini bisa terus berkembang dan bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Bapak. Berkati kakak-kakak layan dalam masa kerja dan masa pendidikan mereka. Berkati adik-adik lain yang Bapak dalam masa sekolah mereka. Biarlah mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak Tuhan yang mau dengar-dengaran. Biarlah aku berkati dalam pendidikan mereka, sehingga pelajaran-pelajaran yang mereka hadapi ya Bapak, yang bisa mereka pelajari, bisa mereka pahami ya Bapak walaupun secara daring. Dan juga Tuhan berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Biarlah Kau lindungi mereka, jaga mereka ya Bapak dimanapun mereka berada, sehingga melalui apapun yang mereka kerjakan bisa menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk kota kami Tanjung Pinang. Berkati kota kami Bapak, jauhkan kota kami ini dari bencana alam. Walaupun Kau tahu ya Bapak, beberapa tempat telah terjadi bencana, tapi kami akan percaya Kau yang berperkara ya Bapak. Kau juga akan memberikan kesembuhan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Terlebih kami juga ingin berdoa untuk negara kami Indonesia. Biarlah Kau pakai negara kami ini Bapak untuk lebih baik lagi Bapak. Berkati presiden, wakil presiden serta jajaran di bawahnya ya Bapak. Biarlah kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan semuanya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih Tuhan, kami ingin berdoa untuk bumi kami ya Bapak. Kau tahu penyakit COVID-19 belum selesai juga ya Bapak, tapi kami yakin percaya Tuhan turut berperkara, Tuhan turut andil ya Bapak dalam penyakit ini. Kami yakin juga Tuhan, Kau yang memberikan penyakit ini, Kau juga yang akan memberikan kesembuhannya ya Bapak. Segala tenaga medis yang telah bekerja keras ya Bapak, Kau berkati, Kau sertai mereka, serta rekan-rekan kami yang sudah terkena penyakit COVID ini ya Bapak. Biar Kau berikan mereka semangat, sukacita dan kesembuhan Tuhan ya Bapak. Berkati juga orang-orang yang di luar sana ya Bapak, yang belum bisa merasakan apa yang kami rasakan ya Bapak. Biarlah Kau berikan mereka sukacita. Biarlah dari apa yang mereka lakukan ya Bapak tetap mengandalkan Tuhan, dan terlebih nama-Mu saja menjadi sumber harapan mereka ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga tadi sudah mengumpulkan persembahan Bapak. Biarlah persembahan kami ini bisa menyenangkan hati Tuhan walaupun sedikit Bapak, dan bisa dipergunakan sebaik mungkin ya Bapak. Biarlah tangan-tangan yang berikan bisa Kau berkati sehingga Kau bisa lipat gandakan lagi ya Bapak berkat yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan perbuatan yang telah kami perbuat, sehingga kami layak di hadapan Tuhan.
Inilah adalah pengucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik, sebentar lagi ibadahnya mau berakhir nih. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kakak undang adik-adik untuk nyanyi lagu Sayang Sayang Disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Lagi adik-adik. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah hari ini nih. Ibadah kita sudah selesai. Kita tutup ibadah kita dalam doa ya. Kembali nih, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan atas berkat pernyataan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami sudah selesai beribadah. Biarlah ibadah kami ini bisa menyenangkan hati Tuhan, dan firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi dan pas pribadi Bapa. Dan biarlah minggu-minggu yang akan datang kami bisa kembali beribadah hanya untuk kemuliaan nama saja di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibadah selesai, sampai ketemu minggu depan. Dadah!